Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya rahman rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Alhamdulillah kita ketemu lagi di insya Allah ini majelis terakhir di pertemuan kita dan Alhamdulillah masih diberikan Allah nikmat sehat sehingga kita masih bisa untuk melangsungkan majelis yang insya Allah terakhir ini di pembahasan tentang penguburan mayat. Dikatakan di sini faslun fi dafnil mayyiti. Ini adalah pasal tentang penguburan jenazah atau penguburan mayat. Dikatakan aqallu dafnin, paling minimalnya dari kita itu menguburkan jenazah adalah hufratun yang takmunu raihatahu wa tahrusuhu minas siba. Jadi kita kayak buat lobang aja, yang mana lobang itu berfungsi untuk menutupi bau dari mayat tersebut dan menjaga mayat tersebut agar tidak dimangsa oleh binatang buas. Jadi kayak kita hanya sebatas buat lobang, galian saja, habis itu kita tutup dan sudah selesai. Itu paling minimalnya. Paling minimal dari kita menguburkan mayat. Terus wa akmaluhu, dan adapun yang sempurnanya gitu ya. Sempurnanya itu adalah kita membuat kalau bahasa saya itu kalau mungkin menggambarkannya itu kurang lebih begini. Ini saya pakai inilah ya. Misalnya gini. Ini ada mungkin lebarnya 1,5 meter ya, ataupun lebih dari 2 meter lah. Tuh. Nah, nanti ini katakanlah gimana ya? Gambar dua dimensinya itu kurang lebih begini. Nah, ini nanti adalah bagian pertama sebelum mungkin kalau ini mungkin panjangnya boleh kita andaikan mungkin anggaplah 30 sampai 4 enggak sampai 30 lebih hampir 1 meter lah, 1 meter. 1 meter ya. 1 meteran kurang lebih. Oke. Nah, 1 meter ini di bagian atasnya kita kita gali. Mungkin setengahnya ini berarti sekitar anggaplah 0,75 meter. Nah, terus nanti si kuburan itu, ini gambarnya gini, si kuburan itu nanti di sisi sebelah sininya, ini kita gali lagi 0,25-nya. Kita anggap 0,25 meter lah. Nah, 0,25 meter untuk sisi dalamnya lagi. Jadi setelah 0,75 terus sisi apa namanya itu dibagi dua lagi dan kita gali lagi sisi sebelah kanannya untuk narok si mayitnya agar benar-benar lebih dalam lagi. Nah, disinilah nanti posisi mayit itu berada, yang dimana nanti pipi itu harus nempel dengan menyentuh dengan tanah dan wajah itu menghadap kiblat. Wajahnya itu menghadap kiblat. Nah, ini nanti biasanya tuh nanti dipasang papan-papan, ditutup papan-papan-papan. Baru nanti diuruk, uruk semuanya. Kebayang ya? Jadi apa namanya? Kita anggap ini apa namanya? Ini dari sisi depannya kita udah masuk nih, digali semua. Kita lihat masuk kuburannya, terus nanti di sisi kuburan itu kita bagi dua, setengahnya itu kita gali lebih dalam lagi untuk narok si mayit tersebut.
Nah, habis itu nanti kita pasang susun susun batu, susun apa namanya, kadang juga disusun papan-papan itu, nanti baru digali uruk. Nah, kurang lebih begitu. Dan itulah yang paling sempurnanya. Dan galian paling dalam itu namanya liang lahat. Jadi benar-benar masuk ke dalam itu namanya liang lahat. Makanya lahat itu dari kata bahasa apa namanya lahdun, artinya yang paling dalam. Ya, jadi 0,25-nya ini yang kita gali lagi itu, nah itu adalah lahatnya. Makanya disebut sebagai namanya liang liang lahat. Terus wayu do'u duhu ala turab. Jadi harus nempel si pipi ini dengan tanah. Dan yang kedua, wa yajibu taujihu ilal kiblah. Jadi harus ngadep kiblat. Andaikan kiblat itu ada di depan saya nih, berarti kayak gini kurang lebih posisi mayat itu dengan sedekap dan posisinya begini. Benar-benar harus miring dan menghadap ke kiblat. Nah, ini adalah cara kita yang paling sempurna dalam menguburkan jenazah. Cara paling simpelnya yang tadi, kita hanya nguburin saja, nguburin, udah selesai. Yang penting ketutup. Nah, itu minimalnya, tapi maksimalnya kayak yang dijalankan oleh masyarakat kita hari ini. Mungkin Mbak-mbak di sini ataupun Mas-mas di sini dan Pak Boni mungkin sudah pernah ikut menguburkan jenazah gitu ya. Dan kurang lebih gambarannya kayak gitu. Atau mungkin 1,5 atau 1,5. Kalau di Pak Boni berapa Pak? Kira-kira lubang kedalamannya itu Pak? 1 meter Pak? Yang agak ke dalamnya atau yang di atasnya? Yang di atasnya. Itu setinggi pokoknya se hampir kita tenggelam lah gitu. Hampir kita tenggelam ya. Berarti kita Pundak lah. 1,82 lah ya Pak ya. Sekitar itulah, Tat. Oke, baik, baik, baik. Nah, kurang lebih begitu lah ya. Mungkin ini tergantung juga kadar kadar si ininya, kadar tanahnya. Biasanya kan kalau tanah yang susah banget tuh kan biasanya kan wah ada minimal gitu kan. Apalagi kalau apa tanahnya itu tanah-tanah yang memang keras gitu. Biasanya ya kadar minimalnya ada kadar minimal berapa gitu. Dan itu tukang gali kubur memang yang paling tahu. Nah, itu mungkin ini gambaran dari cara kita menguburkan jenazah atau mayat itu sendiri. Jadi ada yang paling minimal, ada yang paling maksimal. Dan di masyarakat kita, alhamdulillah, biasanya mengamalkan yang maksimal, yang ada agak lebih dalam lagi. Supaya si apa namanya bau dari mayat itu nggak kecium dan tidak mengundang binatang buas untuk memangsanya. Dan lebih dari itu ada hal yang juga kita perhatikan bahwasanya dengan kita menguburkan lebih cepat mayat tersebut berarti kita sedang memuliakannya. Nah, ini adalah hal yang harus kita perhatikan, ya utamanya bapak-bapak sih, bapak-bapak yang bakalan terjun ke masyarakat untuk membantu apa namanya proses dari penguburan jenazah ini. Saya rasa mudah ya, ini gambarannya simple, apalagi kalau kita cuman sekedar nggak jadi tukang galinya, gitu, cuman jadi tukang doanya, apa mungkin jadi tukang naruh jenazahnya aja gitu. Ini kayak rasa nggak terlalu sulit lah untuk dipahami. Oke. Yang berikutnya, faslun fima yunbasyu lahul mayyit. Ini adalah pasal atau hukum tentang bagaimana hukum ketika atau gini. Ini adalah hukum tentang kebolehan atau tidak bolehnya kita itu menggali mayat kembali. Jadi setelah mayat itu dikuburkan, kita gali lagi. Dalam rangka apa? Dalam rangka 4 hal. Nanti akan ada empat surah, ada 4 hal yang akan disampaikan di sini bahwasanya ada 4 keadaan di mana kita boleh menggali kembali mayat tersebut. Menggali kembali untuk mayat tersebut. Pertama, yun basul mayiti li arba'i khisalin. Ada 4 keadaan di mana kita menggali kembali mayat yang telah dikubur tadi. Yang pertama, lil ghusli idza lam yataghayyar. Jadi mungkin kala itu dia itu apa? Di sebentar di sini dikuburkan
kala itu wudhunya lagi nggak bersih atau menggunakan apa namanya air yang kotor misalnya, dan kita baru tahu bahwasanya air itu air najis, maka kita gali kembali dia untuk kita mandikan. Atau mungkin misalnya, bisa lagi, misalnya dia dikubur di pemakaman apa namanya di tanah orang yang nggak diketahui siapa pemiliknya. Terus tiba-tiba si pemiliknya bilang kalau misalnya ini tanah saya nggak rela, saya nggak redo untuk tanah ini dikuburin oleh dia. Nah, makanya di saat itu si kita sebagai orang Muslim atau sanak saudaranya itu harus menggali kembali mayat tersebut dan memindahkan mayat tersebut ke tempat yang lain. Misalnya lagi, mayat tersebut itu dikafanin dengan kafan yang haram, dengan kafan yang beli dengan pakaian atau dengan uang yang haram. Juga pun harus apa namanya digali lagi, dibuka kafannya, lalu apa namanya lalu dikafani lagi dan dikubur lagi. Atau misalnya ada ini, ada harta yang tertinggal. Misalnya pas lagi nguburin jenazah, HP jatuh misalnya. Nah, kalau orang itu nggak tahu, kalau orang itu nggak tahu dan mengikhlaskannya, maka dia boleh untuk digali lagi. Tapi kalau dia tahu HP-nya jatuh dan mengikhlaskannya, maka harta tersebut tidak mengapa untuk tetap kekal di dalam kuburan tersebut. Nah, terus misalnya apalagi? Misalnya dia itu ketahuan kafir, lalu dia dikubur di tanah haram, ketahuan kafir, terus baru dikubur, oh ini orang kafir ternyata, dia kubur di tanah haram, maka dia harus ini lagi, apa namanya, digali lagi kuburannya, lalu dipindahkan ke kuburan yang semestinya. Misalnya lagi, kita tahu tanah tersebut tanah yang bisa gampang becek, atau yang kalau kena banjir itu pasti akan apa ya berdampak pada tanah tersebut. Nah, boleh juga itu untuk kita pindahkan mayat tersebut. Atau mungkin juga misalnya ada kuburan yang rusak, hancur. Terus kita tahu bahwasanya di situ ada mayit, maka kita boleh menggali lagi kuburan tersebut dan memindahkannya ke tempat yang lebih aman dan lebih layak untuk si mayit tersebut. Nah, ini adalah apa namanya keadaan-keadaan di mana mayit itu boleh untuk untuk di kuburannya dibongkar kembali. Oke. Nah, di sini disebutin selain yang tadi saya sebutin ada lagi 4 hal nih. Pertama, ligusli idza lam yataghayyar. Dia itu dimandikan lagi kalau misalnya atau digali lagi kuburannya kalau misalnya dia baru ketahuan kalau dia itu dikubur tanpa dimandikan sebelumnya. Dikubur tanpa dimandikan sebelumnya. Maka wajib tuh untuk digali kembali kuburannya lalu dimandikan. Kalau sudah hancur gimana Ustadz? Ya kalau sudah hancur ya mandi dengan apa yang sudah tersisa di dalam yang masih tersisa di dalam kain kafannya tersebut. Dimandikan kembali. Kalau misalkan nggak ada air gimana sih? Ya cukup dikafani juga tidak mengapa. Terus yang kedua, wali taujihihi ilal kiblah. Kita tahu bahwasanya mayat tersebut ketika dikuburin orang yang nguburin itu lalai dalam memalingkan si jenazah tersebut ke arah kiblat. Dia baru ingat, tadi saya kuburnya ke arah kiblat atau enggak ya? Nah, itu digali lagi tuh untuk diarahkan ke arah kiblat. Terus yang ketiga, walil mali idza dufina ma'ahu. Kalau misalkan dia itu dikuburkan bersama dengan hartanya, makanya hartanya harus diambil dulu. Terus diambil, dibongkar dulu, diambil hartanya dan dan diberikan kepada sohibul warisnya. Kalau misalkan itu adalah harta miliknya. Kalau misalkan hartanya tertelan misalnya di dalam tubuhnya ya tidak mengapa. Tapi kalau masih ada di luar tubuhnya nah itu harus kita ambil dan harus diberikan kepada sahibul mayit ataupun sahibul mawarisnya, sahibul warisnya. Nah ini
adalah 3 keadaan di mana kita diperkenankan, bahkan ada yang di sini adalah ya misalnya di ketika memandikan ini wajib untuk kita itu menggali kembali agar mayit tersebut bisa dimandikan dengan air yang suci dan dengan pemandian yang sah secara syar'i. Yang keempat, kita boleh menggali kembali kuburan tersebut untuk siapa? Walil mar'ati, untuk mayat perempuan, idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuhu. Jadi ketika ada ibu hamil misalnya, ibu hamil dalam posisi hamilnya 6 bulan dan ada kemungkinan bayi janin tersebut itu masih hidup, maka kita harus tuh menggali kuburan tersebut, menyelamatkan bayinya dan ya dengan operasi bedah agar menyelamatkan si bayi tersebut. Misalnya kalau dikatakan para ulama itu sekitar kalau misalnya kemungkinan hidup itu si bayi tersebut umurnya 6 bulan. Tapi kalau bayi tersebut masih umur 1 bulan, masih umur 2 bulan, yaitu kemungkinan hidupnya itu masih dipertanyakan. Dan dia dalam keadaan seperti itu ya tidak mengapa untuk dikubur bersama ibunya. Tapi kalau masih ada kemungkinan hidup, semisal janin tersebut diketahui usianya sudah menginjak 6 bulan ataupun 7 bulan, maka digali kembali kuburan ibunya tersebut, lalu dioperasi bedah agar bayi tersebut bisa selamat. Ini adalah 4 kondisi di mana kita diperkenankan untuk kembali menggali kuburan orang yang sudah dikubur. Oke, sampai sejauh ini. Tafadhol, kalau ada diskusi dan ada pertanyaan terkait dengan kebolehan kita untuk menggali kembali kuburan orang yang sudah dikubur. Izin Tat. Hmm, Kan kalau di 4 tadi yang dibolehkan, kalau yang sering terjadi di masyarakat untuk pembangunan ruko itu gimana, Tat? Bongkar makam. Maksud. iya. Ada. Jadi dipindahkan itu gimana itu? Memang ada keadaan di mana apa ya sering terjadi kok di sini juga tuh pernah terjadi juga kok Pak, malah bahkan ada waktu itu saya pernah dengar kisah itu makamnya Al-Iraqi, salah satu ulama muhaddisin itu dikubur, atas kuburannya itu kuburan anaknya. Nah, ketika dibongkar mayatnya masih utuh, akhirnya dipindahkan itu si mayat tersebut dipindahkan dengan arahan para ulama tentunya, ya entah ada arahan dari para ulama atau tidak, tapi ala kuliah mereka memindahkan hal tersebut. Oke, pertama mungkin kita harus merujuk kepada pendapat para fuqaha mengenai hal ini. Apakah hal tersebut itu diperkenankan oleh syara ketika memang untuk pembangunan ruko, untuk pembangunan jalan dan lain sebagainya. Kalau misalkan tanah tersebut memang tanah miliknya, gitu ya. Yang tadi tanah miliknya, tanah milik orang tersebut dan orang tersebut itu telah menjualnya, gitu. Telah menjualnya tanah tersebut, berarti kan tanah tersebut sudah tidak menjadi miliknya. Dalam hal ini ya berarti kepemilikan itu sudah berbeda gitu sama si orang lain. Nah, karena sudah berbeda ya berarti penggunaan tanah tersebut ya diserahkan kepada pemilik yang baru. Artinya ketika pemilik yang baru menginginkan untuk tanah itu untuk mayat tersebut itu dipindahkan, ya silakan dipindahkan. Karena kepemilikannya sudah berpindah tangan. Artinya kan orang tersebut atau sohibu tanahnya itu sudah tidak mengizinkan dia untuk di situ lagi. Jadi harus dipindahkan ke tempat yang lebih aman lagi. Jadi kalau dalam ruko dan lain-lainnya mungkin bisa dikeskan atau dikiaskan seperti itu, Pak. Oke, Tat. Ya. Ya, statusnya memang tadinya tanah pribadi, kemudian dijual. Nah, yang membeli ini yang bongkar untuk ruko itu dia. Ya, seperti itu, Tat. Iya. Oke. Karena Sekarang, tanahnya Tat. kan ya, Pak. Baik. Ada lagi yang lain. Nah, kalau untuk pemerintahan juga ya kan ini ya.
biasanya juga tuh mereka ya sandarannya begitu juga lah, karena ini kan tanah milik negara. Jadi suka-sukanya negara mau menggunakannya untuk apa, ya ketika itu berarti dipindahkan. Di pemindahan mayat kurang lebih. Hmm, silakan kalau ada lagi. Ada izin tanya nih, Tat. Ah, Ini kan kayak ayah nih kan kemarin tuh COVID itu dia dikuburnya pakai peti mati gitu, Tat. ya. Dengan alasan tuh supaya tidak menyebarkan apa ya virus lah. Ah, Namun itu kan udah 5 tahun berlalu tuh, Tat. Itu gimana oke. tuh, Tat? Mm-mm. Wah, kalau itu mesti ngerujuk para fuqaha, Mas. Karena pertama itu harus ada tim ahli juga untuk memeriksa kembali. Kan khawatir tuh nanti bakalan bakalan apa ya? Bakal menimbulkan virus sekali aja itu masih ada virus. Berarti kan kita harus mendatangkan tim ahli tuh untuk mengecek itu sendiri. Nah, kalau misalkan sudah mendatangkan tim ahli dan sekiranya aman, ya harus itu di apa namanya digali kembali dan diarahkan ke kiblat. Tapi kalau misalkan dikhawatirkan atau mungkin Mas Aldari kesulitan untuk mendatangkan kembali tim ahli untuk ngecek kembali atau apa, nah itu saya belum bisa memfatwakan untuk Mas Aldari. Karena saya rasa masalahnya nggak sesimpel kita, oh kalau udah berarti kan kalau begitu saya langsung boleh dong, ini kan kuburan ayah saya kemarin nggak diinin kiblat, jadi saya boleh dong langsung bongkar saja. Nah nggak, kayaknya masalahnya nggak sesimpel itu. Butuh tim ahli satu, yang kedua butuh apa namanya arahan dari para ulama yang lebih fakih lagi untuk mengarahkan apakah ini sebaiknya kuburnya harus dibongkar atau tidak. Dan saya rasa apa namanya Mas Aldari nggak cuma satu orang saja, mungkin ada banyak orang-orang yang dituduhkan seperti itu. Cuman sampai hari ini saya belum mendapatkan apa ya update terbaru lah tentang bagaimana orang-orang yang wafat dalam masa corona tersebut. Kan statusnya kan nggak dikuburkan untuk menghadap ke kiblat ya Mas ya. Betul kan? Kayak gitu ya. Kalau menghadap sih menghadap, Tat. Cuman Oh dia tuh pakai menghadap. peti gitu, Tat. Oh kalau Pakai pakai peti. uh, uh. Hmm. Ya kalau Pakai kalau peti gitu, Tat. nggak apa-apa sih berarti kan kalau itu kan nggak ada masalah tuh Mas. Kalau sudah menghadap kiblat dan sudah sesuai dengan apa yang tadi kita sampaikan. Iya. Takutnya kan Karena emang saya harus ya kayak biasa uh, gitu, Tat. karena saya pikir tadi tuh karena peti akhirnya kan nggak ngadep kiblat gitu loh Mas. Oh, ngadep-ngadep misalnya, Tat. Iya. Oh, alhamdulillah. Nggak, saya pikir tadi nggak ngadep kiblat gitu. Karena kan kebanyakan orang yang di peti mati kan nggak ngadep kiblat kayaknya. Setahu saya, saya belum pernah nguburin orang yang pakai peti mati soalnya. Jadi nggak perhatian dengan yang kayak gitu. Siap, siap, Tat. Jadi kalau saya, Tat. Wah iya tuh. Hmm. Ada lagi yang lain? Silakan. Ustadz, Nah, kalau misalkan dibongkar kuburannya lagi itu sekitar 7 hari, itu kan udah secara ilmiahnya memang sudah mulai ini ya, mulai ada membusuk. pembengkakan. Hmm. Hmm. Nah, itu karena untuk apa? Untuk kepentingan otopsi gitu, Ustadz. Iya, Waktu itu pernah kakak kelas saya gitu dibongkar lagi gitu karena untuk ini otopsi. otopsi. Nah itu bagaimana, Ustadz? Iya, nggak apa-apa. Tidak mengapa. Untuk kepentingan otopsi tidak mengapa. Dibongkar kembali. Berarti hukum syara memperbolehkan gitu ya untuk Memperbolehkan. membongkar. Ah, ah. Di dalam Syafi'iyah juga memperbolehkan hal tersebut untuk keperluan otopsi. Jangan, kalau ada lagi. Kalau bukan mal bisa nggak Ustadz? Bukan harta. Semisal KTP gitu yang terkubur. Oh, jadi di sini koidnya mal aja. Mal itu Oh, berarti dia yang punya nilai. Nah, hmm. KTP kan, Soalnya itu keluarganya kan butuh KTP untuk surat kematian ya Ustadz. oke. Nah, jadi ternyata si KTP-nya itu nggak ngeh ya, saya tuh gimana ini kejadiannya. Jadinya Ah, kemasukan di kuburannya gitu. yes. Saya tuh ya jadi
gimana? Soalnya itu kan kecelakaan. Jadi kadang kan orang-orang nggak tahu itu budaya atau apa gitu ya. Seringnya tuh kan pakaiannya tuh sekalian dikubur gitu, Ustad. Mm-mm. Nah, itu terkubur juga sih KTP-nya gitu. Yes. Oke. Nah, akhirnya dibongkar kembali. Ah, ah, ah. Nah, kalau KTP ya, KTP di sini nggak masuk mal sih. Sejauh pandangan saya itu dia nggak masuk mal. Karena itu kan hanya sebatas tanda pengenal yang mana kita bisa memperolehnya kembali gitu. Dan saya rasa orang-orang kecamatan juga bisa dengan mudah untuk kita bisa ngambil kembali apa namanya data kita gitu di Disduk Capil itu. Tapi kalau Oh iya, boleh ya. melihat kalau ada yang melakukan hal seperti itu, ya mungkin sudah ada arahan dari apa namanya dari para ulamanya di sana untuk membongkar kembali. Ada yang mengatakan 40 hari, Mbak Kadang. Ya kalau 7 hari mungkin sudah membusuk lah. Ada yang 40 hari, ada yang bahkan sampai yang kekal gitulah ya. Ya seperti tadi yang saya bilang, kuburannya Syekh Zainuddin Al-Iraqi, salah satu muhaddisin besar dulu, kan kuburannya kan di Mesir sini, ketika ada pelebaran jalan dibongkar, masih ada tubuh anak sama tubuh bapaknya. Nah itu cerita-cerita dari senior-senior saya begitu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain, silakan. Terus KTP. Ya, ada lagi nggak nih? Yang pasti kalau saran saya ya, ini terutama Mas Aldari untuk Mas Paboni gitu ya, Mas Eka. Kalau bisa pas lagi kebagian jadi petugas untuk menguburkan apa namanya jenazah, kalau bisa inilah benar-benar yang nggak usah bawa apa-apa gitu loh, benar-benar cukup bawa badan aja, dan kalau bisa juga nggak bawa sendal gitu loh, nggak usah bawa sendal, nggak usah bawa barang-barang, cukup dengan badan aja plus peci gitu misalnya, nah, untuk siap-siap untuk nguburin jenazah. Karena dikhawatirkan, kadang kan kita tuh kan bawa HP untuk direkam lah, untuk kenang-kenangan lah, untuk apalah dan lain-lainnya. Ya kalau bisa tuh ditinggalin aja deh. Khawatir nanti ada hal-hal yang nggak diinginkan terjadi, seperti kayak gini nih misalnya, ada HP jatuh misalnya, terus ada kunci mobil dan lain-lainnya, kan itu kan adalah hal-hal yang sebenarnya bisa diantisipasi, tapi kok gara-gara kita nggak teliti, teledor, akhirnya ngebongkar lagi, kan nggak elok gitu, nggak ahsan juga untuk si mayit tersebut. Itu ya. Oke, lanjut yang berikutnya. Ini hukum tentang isti'anah. Isti'anah ini apa adalah hukum tentang minta tolongnya seseorang untuk diambilkan wudhu atau diambilkan air wudhunya, untuk dimandikan, atau untuk minta tolong untuk diwudhukan atau diambilkan air wudhu. Baik. Hukumnya itu ada berapa? Hukumnya ada 4. Al-isti'anatu arba'u khisalin. Jadi tolong menolong itu nggak semuanya itu bagus, nggak semuanya itu disunahkan, nggak semuanya itu diwajibkan. Tapi ada juga yang dimakruhkan, ada yang juga bahkan diharamkan. Nah, nanti di sini disebutin. Pertama, al-isti'anatu arba'u khisalin. Jadi tolong menolong itu ada 4 hukum. Pertama, mubahatun. Yang kedua itu yang pertama itu mubah. Yang kedua itu khilafun aula. Khilafun aula itu artinya itu boleh untuk dilakukan, boleh untuk ditinggalkan. Hanya saja ditinggalkan itu jauh lebih baik. Makanya namanya khilaful aula. Jadi kalau aula itu berarti sesuatu yang diperkenankan atau yang diharuskan, bukan diharuskan, diutamakan untuk dikerjakan. Berarti kalau khilaful aula, sesuatu yang menyalahi sesuatu yang utama. Sesuatu yang menyalahi sesuatu yang utama. Makanya namanya khilaful aula. Lebih baik ditinggalkan. Yang ketiga, makruh. Makruh itu artinya boleh kita tinggalkan, boleh kita kerjakan. Hanya saja di saat kita meninggalkan itu ada pahala yang apa namanya yang dikasih karena kita meninggalkan hal tersebut.
Yang keempat adalah wajib untuk kita memberikan pertolongan, kalau enggak kita mendapatkan dosa. Yang terakhir adalah namanya haram. Ya, haram berarti ketika orang tersebut bertolong menolong dalam keburukan ataupun dalam keharaman. Artinya, hukum syara itu, semua hukum syara itu sebenarnya apa punya 5 hukum, punya 5 hukum. Misal contoh, wudhu. Wudhu hukum asalnya apa? Hukum asalnya sunnah. Tetapi kapan wudhu itu menjadi haram? Kapan wudhu itu menjadi wajib? Kapan wudhu itu menjadi makruh? Kapan wudhu itu menjadi mubah? Nah, artinya setiap perkara itu pasti ada 5 hukum syara yang berjalan di dalam fiil tersebut. Nikah juga pun sama. Nikah kapan menjadi wajib? Hukum asal nikah apa? Mubah misalnya. Mubah. Hukum asal nikah itu mubah. Tapi nanti ada orang-orang yang Allah wajibkan. Ada yang tertaklif wajib menikah. Ada yang sunnah untuk menikah. Ada yang makruh untuk menikah. Ada yang haram untuk menikah. Ada yang mubah untuk menikah. Terus misalnya lagi, hukum baca Quran itu apa? Hukum baca Quran itu sunnah hukum asalnya. Tapi kapan hukum baca Quran menjadi wajib? Kapan hukum baca Quran menjadi makruh? Kapan hukum baca Quran menjadi sunnah? Ila akhirih. Jadi seluruh aktivitas yang ada di muka bumi ini itu punya hukum asal. Dan hukum asal ini yang menetapkan adalah para fuqaha dan para mujtahid. Lalu dari hukum asal ini nanti akan berdiri hukum-hukum yang lain, 5 hukum yang lain. Kapan nanti sesuatu ini menjadi wajib bagi dia? Kapan menjadi hukum asalnya bagi dia? Kapan ini menjadi hukum cabang bagi dia? Nah, itu tergantung tergantung keadaan dari si orang tersebut. Nah, yang menentukan hukum tersebut itu berbeda dari hukum aslinya adalah para mufti. Orang-orang yang sudah terpilih untuk bisa berfatwa. Misal, kayak contohnya tadi misalnya. Saya mengetahui bahwasanya hukum dari baca Quran itu adalah wajib, sunnah misalnya, sunnah hukum asalnya sunnah. Terus kita bertanya, kalau misalkan kita dalam keadaan hadas, bolehkah kita itu membaca Quran? Difatwakan ke kita, tidak boleh. Oh, berarti hukum seseorang tersebut membaca Quran dalam keadaan berhadas itu haram. Meskipun hukum asalnya adalah sunnah. Begitupun juga dengan nikah, begitupun juga dengan aktivitas dan seluruh aktivitas-aktivitas lainnya itu berdiri hukum syara yang 5. Hatta sekalipun perbuatan bid'ah misalnya. Bid'ah itu ya hukum asalnya apa? Misalnya hukum asal bid'ah adalah haram. Tetapi ada bid'ah-bid'ah yang di situ, ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang dolalah, ada bid'ah yang wajibah, ada bid'ah yang mubahah, ada bid'ah yang mandubah. Jadi bid'ah itu nggak selalu permaknaannya buruk. Jadi dia itu terkait dengan hukum syara yang 5. Nah, itu ya. Itu kurang lebih cara kita memandang hukum syara dan cara kita mengetahui kita itu dalam keadaan yang mana, dalam keadaan yang boleh melaksanakan hal tersebut atau haram melaksanakan hal tersebut. Itu semua kita harus merujuk kepada seorang mufti atau orang-orang para fuqaha dan para mujtahidin. Nah, tetapi pihak yang punya otoritas untuk menetapkan hukum asal dari suatu perbuatan adalah para mujtahidin. Ya, semoga bisa dipahami. Dan isti'anah ini hukum asalnya apa? Ya tolong menolong hukum asalnya ya boleh, bahkan ada yang sunnah mengatakan. Tapi nggak semua isti'anah itu punya dampak boleh dan sunnah. Tapi ada yang mubah, ada yang khilaful aula, ada yang makruh, ada yang juga haram. Nah, itu ya. Itu adalah sekilas sekilas tentang hukum syara dan bagaimana atau siapa saja pihak yang bisa menentukan, yang punya otoritas untuk menentukan fiil tersebut kepada seseorang, yaitu para ulama dan para mujtahid. Pertama, hukumnya itu boleh kita tolong menolong atau membantu, yaitu kapan? Yaitu ketika orang tersebut meminta kita untuk mendekatkan air ke kita. Jadi kita tolong misalnya, saya tanya Mbak,
Mbak apa namanya di sini Mbak Widya misalnya. Mbak Widya, tolong ambilkan saya seember air untuk saya wudhu. Mbak Widya hadirkan. Nah, tolong menolongnya Mbak Widya tersebut tergolong apa namanya mubah. Ataupun untuk mandi misalnya juga pun sama. Itu adalah hukumnya mubah. Yang kedua, khilaful aula. Khilaful aula. Yaitu siapa? Hiya sobbun al-ma'i ala nahwil mutawaddi. Jadi orang yang membantu seseorang yang membantu orang lain untuk berwudu. Itu hukumnya khilaful aula. Misal Mbak Uli sama Mbak Ulan bekerja sama. Mbak Ulan minta tolong sama Mbak Uli bahwasanya Mbak Uli coba apa namanya tuangkan air wudhu ini ke saya. Nah, itu hukumnya adalah khilaful aula. Jadi tolong menolongnya itu adalah khilaful aula. Terus misalnya lagi ada hukumnya makruh. Kapan? Ketika orang tersebut sehat walafiat, tapi diminta wuduin. Jadi jadi tadi kalau misalkan tadi misalnya Mbak Uli misalnya memudukkan Mbak Wulan pakai tangannya Mbak Uli misalnya. Nah, itu hukumnya makruh itu. Jadi menuangkannya airnya itu khilaful aula dan membantu untuk meratakan air ke anggota wudhunya itu adalah makruh. Terus yang berikutnya, ada yang wajib. Kapan wajib? Ketika orang tersebut sakit atau nggak mampu, seperti anak kecil misalnya yang nggak mampu wudhu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan apapun. Nah, itu dalam keadaan seperti itu tolong menolongnya menjadi wajib. Meskipun dia harus membayar orang lain untuk membantunya berwudu. Meskipun dia itu harus harus membayar. Nah, kalau misalkan ada orang yang dengan sukarela membantu, yaitu itu lebih baik. Dan orang yang diberi bantuan itu wajib menerima bantuan tersebut ketika dia dalam keadaan sakit. Nah, ini adalah hukum tentang tolong menolong. Dalam hal ini tolong menolong dalam perihal wudhu. Jadi tolong menolong itu punya hukum mubah, punya hukum khilaful aula, punya hukum makruh, dan punya hukum wajib. Yang terakhir tambahan dari musannif kitab di sini bahwasanya ada yang haram. Haram itu ketika kapan ya? Ketika tolong menolong dalam perihal mencuri, dalam perihal korupsi, dalam perihal penggelapan dana, penggelapan apa-apa. Nah, itu tolong menolongnya adalah sifatnya ataupun dihukumi sebagai sesuatu yang haram. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab ini. Oke, Afadhol, sebelum kita lanjut ke bab terakhir yaitu bab zakat, ada yang mau didiskusikan terkait tentang tolong menolong ini? Kalau tayamum itu dikiaskan ke sini nggak Ustaz? Iya. Oh, termasuk kayak misalkan yang menempelkan ke debu itu orang lain, terus akhirnya dibawa debu itu ke orang yang sakit gitu ya? Gimana ya? Kalau sakit beda lagi ya. Maksudnya orangnya ini sehat walafiat nih. Sehat Kalau walafiat. ini satu walafiat. Oke. Misalnya gini. Ada tolong menolong yang sunnah. Tadi kan sunnah belum disebutin ya. Sunnah misalnya gini. Mas Aldari, saya jadi imam. Allahu Akbar misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba pas saya lagi sholat, tiba-tiba shaf pertama sudah penuh semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mas Aldari datang, cukup di shaf kedua. Nah, ketika Mas Aldari itu sholat, nah sholat sendiriannya Mas Aldari itu tidak seperti sholat sendirian, tidak seperti sholatnya shaf pertama, tidak seperti shafnya sholat
orang pertama. Dan ganjaran pahalanya atau bahasa yang mungkin lebih sorehnya itu lebih jelasnya itu Mas Aldari nggak dapat pahala berjamaah karena kesendirian Mas Aldari di soft yang kedua. Nah, gimana caranya agar Mas Aldari itu bisa mendapatkan pahala berjamaah? Jawabannya adalah Mas Aldari Allahu Akbar. Mas Aldari tarik sedikit orang di depannya untuk nemenin Mas Aldari di belakang. Nah, orang yang ke belakang ini, dia mendapatkan 2 pahala sekaligus. Pertama, pahala berjamaah secara full, artinya dia kan dari awal. Yang kedua, pahala sunnah, karena membantu Mas Aldari untuk nemenin di soft belakang karena kesendiriannya Mas Aldari. Jadi kita tarik gitu. Nah, ingat, tapi tariknya dalam kita keadaan sholat ya. Jangan kita tarik dalam keadaan kita nggak sholat. Karena kalau kita menarik seseorang ke belakang atau menepuk orang dalam keadaan kita nggak sholat, itu sama saja kita termasuk orang yang mengganggu orang sholat. Dan itu hukumnya adalah haram. Baik ya, jadi kalau misalkan masbuk, lalu didapati soft kedua sendirian, maka Allahu Akbar dulu, atau mungkin nunggu dulu jamaah yang lain. Kalau misalkan udah buru-buru mau ke tengahnya, Allahu Akbar, tarik sedikit, baru ke belakang. Nah, bingungnya itu adalah atau nanti yang akan menjadi chaosnya itu ketika orang yang kita tarik itu nggak nyambung. Nah, itulah yang repot. Ini ngapa sih orang gitu kan? Kok narik-narik gitu? Bingung nih kalau udah kayak gitu tuh. Ya berarti kita dalam keadaan seperti itu ya mungkin kita bisa ke sebelahnya. Kita bisa ke sebelah kanan, sebelah kirinya, tertarik ke belakang untuk nemenin kita agar dia di belakang kita, bersama dengan kita di belakang, di soft kedua itu. Ya, nah begitupun juga dengan jamaah masbuk misalnya, kita terakhir Allahu Akbar, ada yang masih berdiri. Nah, sebelum kita menepuk pundak si makmum yang masih melanjutkan sholat ini, kita dalam keadaan takbir dulu. Nggak boleh kita tuh langsung nepuk, baru Allahu Akbar. Itu tidak. Itu sama saja kita mengganggu orang sholat. Karena kita posisinya nggak dalam keadaan sholat. Kalau kita dalam keadaan sholat, kita nepuk, kita nggak termasuk orang yang mengganggu orang sholat. Karena kita dalam keadaan sholat menepuknya. Itu hal-hal kecil yang harus kita perhatikan. Berdampak besar soalnya. Itu ada pahala dan dosa soalnya di sini. Ya. Oke, ada diskusi sejauh ini tentang isti'anah. Cukup ya. Oke, ya lanjut. Berikutnya adalah sesuatu yang wajib untuk dizakati. Sesuatu yang wajib untuk dizakati. Oke. Pertama, al-amwal allati talzamu fiha zakat sitatu anwa'. Ada 6 macam. Ada 6 macam barang-barang yang harus dizakati. Pertama adalah an-na'am. Na'am ini adalah ternak. Nggak semua ternak itu wajib dizakati. Ternak yang wajib dizakati adalah 3 ternak saja. Ternak unta, ternak sapi dan kerbau atau lembu lah bahasanya. Yang keempat adalah ternak kambing. Kalau misalkan Mas Aldari punya ternak ayam, 100 ayam, nggak perlu zakat. Misalnya Mas Aldari punya ternak apa lagi Mas? Yang bisa diternakan sekarang itu bebek. Misalnya, nggak perlu ada namanya zakat. Karena bebek dan zakat, meskipun dia itu peternakan, dan meskipun dia itu ada binatang ternak, tapi dia tidak dizakati. Misalnya lagi Pak Boni misalnya punya bisnis jual beli jangkrik misalnya. Sekarang kan mungkin lagi musim orang-orang main burung kicau. Nah, itu nggak dizakati. Seberapa banyak pun jangkrik yang dimiliki Pak Boni, maka itu tidak dizakati. Karena hanya ada 3 saja, yaitu unta, lembu, sama si kambing. Lalu berikutnya, apa syarat orang tersebut menzakati binatang ternaknya? Pertama, orang tersebut atau kepemilikan hartanya sudah mencapai nisab. Misal, nisab untuk unta adalah 5 ekor unta.
Setelah ada 5 ekor unta, wajib menzakati 5 unta tersebut dengan 1 gibas atau dengan 1 domba. Dan dengan umur domba tersebut adalah 1 tahun. Kalau nggak ada domba, misalnya pakai kambing kacang, istilahnya kambing kacang itu kambing yang biasa dipakai untuk kurban. Tapi kambing tersebut harus umurnya umur 2 tahun. Nah, itu adalah nisab pertama dari nisabnya si ibil. Kalau misalnya bakor ataupun lembu, ketika orang tersebut sudah punya lembu 30, maka dia itu harus menzakati lembu tersebut. Dengan berapa? Dengan 1 anak lembu yang umurnya adalah 1 tahun. Zakatnya anak lembu umur 1 tahun. Baik lembunya laki-laki ataupun lembu perempuan. Lembu laki-laki, anak lembu laki-laki ataupun anak lembu perempuan. Dan setiap setiap kelipatan 40 dan setiap kelipatan 40 dia harus menzakati kelipatan tersebut, setiap kelipatan 40 tersebut dengan 1 ekor lembu. Dengan 1 ekor lembu yang umurnya adalah 2 tahun. Yang umurnya 2 tahun. Atau istilah dalam bahasa Arabnya itu musinnah. Musinnah. Kalau anak lembu namanya tabi'ah. Tabi' atau tabi'ah. Tapi kalau sudah 2 tahun namanya adalah musinnah. Terus misalnya kerbau, terakhir kambing atau domba. Kapan zakatnya? Ketika punya 40 ekor domba. Itu udah nisab. Kalau belum 40 ekor domba masih belum dizakati. Kalau sudah 40 wajib untuk dizakati. Berapa zakatnya? Zakatnya adalah 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Dan setiap kelipatan 100 itu 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Nah, itu adalah zakat tentang na'am. Na'am, ya. Na'amun. Na'amun. Oke. Terus yang kedua adalah nakdan. Nakdan di sini adalah emas dan perak. Mungkin kalau yang sudah pernah ikut sama saya ketika kelas dulu ya, kelas Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad di puasa, itu kan saya pernah tuh memberitakan ke teman-teman tentang zakat emas dan perak ini. Tapi ala kulli hal kita ulang lagi saja zakat emas dan perak ini. Pertama, untuk zakat emas dan zakat perak ini perlu diketahui bahwasanya emasnya adalah emas 24 karat ya. Emas 24 karat. Baik, nanti saya akan kasih tahu gimana caranya ngitung kalau emasnya nggak 24 karat, 21 misalnya, atau 18. Ada ya, 18 karat kalau saya, 18. Atau yang di bawah 24 karat. Karena yang dizakati adalah emas yang 24 karat. Itu berapa atau nisab dari emas dan perak tersebut? Dikatakan di sini bahwasanya kepemilikannya sudah 1 tahun. Sudah satu tahun. Yang kedua, kepemilikan emas dan peraknya sudah mencapai 85 gram. 85 gram. Berarti kalau belum 85 gram belum dizakati. Kalau sudah 85 gram maka harus dizakati 2,5%. Misal Pak Boni punya harta emas, misalnya 200, jangan 200 deh, katakanlah 100 deh misalnya. 100 gram emas. Emasnya tapi 21 karat. Kalau 24 karat kan udah pasti Pak Boni kena zakat. Tapi ini 100 gram, 21 karat. Gimana Ustadz cara ngitungnya? Cara ngitungnya adalah 21 dikali 100, ini berarti jumlah gramnya, dibagi 24. Coba, yuk kita cek di kalkulator. Misal,
Kelihatan kalkulatornya? Ya, 21 dikali 100 sama dengan 21.000 dibagi 24 sama dengan 87,5. Sudah berarti dizakati belum? Jawabannya sudah. Berarti 100 gramnya Pak Boni dengan bobot 21 karat itu sudah wajib untuk dizakati. Kelihatan Pak? Ininya enggak? Apa namanya kalkulatornya? Enggak, Tat. Belum. Oh enggak ya, enggak ya. Enggak. Silakan deh. Ini apa? Saya pakai kalkulator sendiri. Oke. Jadi kurang lebih hasilnya adalah 87,5. Sedangkan tadi nisab emas adalah 85 gram. Baik ya. Baik. Terus misalkan apa namanya Mas Aldari punya ya terus lah 18 gram misalnya. Dengan 18 karat misalnya. Punya 100 gram emas 18 karat. 18 karat kayaknya ada sih. Oke. Nah, itu silakan dikalikan dengan kayak gini. Jadi 21 ini adalah karatnya, 100 ini adalah jumlah yang dipunyanya dibagi 24. Hasilnya berapa? Ketika 85, maka ada zakat. Kalau di bawah 85, berarti tidak ada zakat. Gitu ya. Baik. Yang berikutnya, kalau misalkan punya kalau nakdan, emas, sekarang perak. Perak itu kalau sudah mencapai 585 gram. 585 gram. Ketika seseorang itu punya emas kan terakhir saya beli 2019 harganya masih 50.000. Sekarang Pak Boni update nggak? Atau Mas Aldari? Harga perak sekarang? Enggak, Tat. Enggak. Udah Oke. nggak ada perak. Oke, toib deh. Misal ya, kira-kira. Pokoknya kalau misalkan punya perak 885 gram maka sudah harus ada apa namanya zakatnya. Nah, terus cadangan ada sebagian ulama yang mengkiaskan. Kalau misalkan Pak Boni punya harta 100 juta. 100 juta. Apakah harta Pak Boni dan kepemilikan Pak Boni 100 juta itu udah 1 tahun tuh. Dia ngendap di situ 100 juta. Ada zakatnya atau enggak? Nah, dikatakan para ulama, kalau begitu kita kiaskan 85 gram ini dengan uang. Anggaplah sekarang Mas harganya berapa? Terakhir saya update 1.200.000 waktu saya nikah. Sekarang berapa, Mas Aldari? Tukang emas nih. Waduh, nggak tahu, Nggak fluktuatif tahu banget. juga ya. Mungkin 1.500.000 lah, katakanlah. 1.500.000. Coba kita hitung. 85 gram dikali 1.500.000. Nah, aduh tuh. 85 dikali 1.500.000. Emas udah naik Ustadz. Ya, anggaplah 1.500.000. Anggap ya. Oke, berarti sekitar 1, 2, 3. Kalau nolnya sudah 9 digit, berarti sudah hampir 10 miliar ya. 9 digit, ya 10 miliar. Nah, kalau udah punya harta 10 miliar, berarti harus dizakati. Kalau belum ada 10 miliar, berarti belum dizakati. Nah, kalau Pak Boni masih punya harta 100 juta, dan mengendap selama 1 tahun di tabungannya Pak Boni, dan Pak Boni nggak mentasorufkan, nggak membelanjakan harta tersebut, tidak memakai harta tersebut, maka Pak Boni nggak dikenai zakat. Tapi kalau Pak Boni punya tabungan 100 miliar, 10 miliar, apa? 10 miliar dengan dikiaskan 85 ini dengan 1.500.000, ya, maka Pak Boni wajib keluar zakat. Jadi 10 miliar. Zakat untuk setiap 10 miliar adalah 2,5%. Jadi kalau 10 miliar dibagi 2,5% sekitar 2.500.000. Dibagi 2,5. 4 juta. 1, kok 4 juta sih?
Ini saya padahal udah pakai kalkulator. 1, 2, 3. Oke. Dibagi 2,5. Sekitar 400 juta ininya, zakatnya. Dikiaskanlah nantilah, dihitung-hitung pakai kalkulatornya ketika punya harta banyak. Jadi orang kaya itu kadang juga bingung kalau udah punya harta berlebih itu. Kalau udah hartanya sudah M-an lah, udah harus siap-siap, harus ngitungnya harus lebih teliti. Karena satu sisi akan membawa keberkahan ketika diinfakkan, ketika dizakatkan, ketika hak-hak Allah dan hak-hak hamba Allahnya itu dilaksanakan, maka insya Allah hartanya berkah. Tapi ketika tidak, ya tinggal tunggu sajalah pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala atas harta yang ia miliki. Ini tentang nakdain, tentang dua perak dan emas. Sampai di sini ada yang bingung tentang hitungannya? Hitungan zakat emas dan perak, terutama ibu-ibu nih dan yang mbak-mbaknya yang punya yang punya emas dan perak, sudah tahu cara menghitungnya? Sudah, Ustaz. Baik. Yang berikutnya, yang ketiga adalah muasyarat. Muasyarat itu artinya 1/10. Tapi bukan itu maksudnya. Ini maksudnya adalah zakat tanaman. Atau bahasa lainnya itu zakat biji-bijian. Nah, biji-bijiannya itu adalah apa aja yang termasuk biji-bijian, Ustadz? Pertama adalah rutop. Rutop itu adalah kurma yang masih basah. Terus kalau kurma yang kering, namanya adalah tamer. Nah, kurma yang masih basah namanya rutop. Kurma yang sudah kering namanya tamer. Nah, kalau kalau kurma muda, itu kadang disebut juga balah. Yang masih warna kuning, coklat, hijau ke kuning-kuningan. Itu mungkin rasanya itu ada yang nggak suka, ada yang suka ya. Kalau saya tuh termasuk yang suka karena sepet-sepet manis gitu rasanya. Dan itu murah banget kalau di sini. Kalau terakhir saya beli itu 40 pon itu sekilo, berarti kalau dirupiahkan mungkin sekitar 10 ribuan sekilonya. Nah, ini kalau di sini. Nah, ini kalau Pak Boni, Mas Aldari pengen kurma muda, boleh silahkan menghubungi para saudagar yang ada di sini. Murah-murah kok di sini kurma muda. Begitupun juga dengan rutop dan juga tamernya. Tapi yang menjadi barang yang dikenai pajak oleh syarat adalah rutop. Ya, rutopnya itu. Yang kedua adalah inab, anggur. Kalau anggur sudah menjadi kering, namanya kismis. Nah, tetapi kismis nggak menjadi barang yang dizakati. Yang menjadi barang dizakati adalah si anggurnya itu tadi. Nah, itu kalau buah-buahan. Ya, kalau misalkan punya buah jambu, itu nggak dizakati. Punya buah apa lagi misalnya? Durian, nggak dizakati. Rambutan, nggak dizakati. Apalagi misalnya duku, nggak dizakati. Hanya ada dua saja, inab dan juga rutop. Yang berikutnya adalah bahan pokok. Bahan pokok yang umum dipakai. Semisal, kalau dalam hal ini gandum, syair juga tuh gandum juga. Intinya gandum lah. Gandum itu adalah harta yang dizakati. Lalu juga beras. Beras juga itu adalah tanaman yang dizakati. Dzurroh juga pun sama. Dzurroh itu juga biji-bijian juga. Itu juga dizakati juga. Kapan zakatnya, Ustadz? Zakatnya ketika dia panen. Zakatnya berapa? 1/10. Kalau misalkan nanti ada daulah Islamiyah misalnya. Daulah Islamiyah, nanti itu daulah akan ada akan membagi. Ini tanahnya tanah usyriyah atau tanah khorojiyah.
Nanti tanah usyriyah dan tanah kharajiyah itu punya konsekuensi berbeda bayar zakatnya. Tuh. Dan nanti ada petugas dari negara yang akan ngecek, yang langsung ngecek untuk terjun ke lapangan untuk mengaudit zakat tersebut. Nah, tapi sekarang karena nggak ada daulah, ya hukum penarikan kharaj dan hukum penarikan atas tanah usyriyah dan kharajiyah itu ya tidak bisa dilangsungkan. Tuh. Tetapi kalau untuk zakat dalam perihal ini itu masih tetap dimasyru'kan, masih tetap harus dijalankan. Oke. Ini perihal apa namanya? Perihal harta yang dizakati. Dan itu adalah 1/10. Lalu kalau misalkan ini 1/10 pas kapan Ustadz? 1/10 itu kalau dia itu pakai air hujan ataupun air sungai. Tetapi kalau dia itu pakai tenaga, pakai bensin, pakai apa namanya motor, itu dikenai 1/20. Ya, ini adalah seputar apa namanya tumbuh-tumbuhan. Yang berikutnya adalah amwalut tijarah, harta dari apa namanya perdagangan. Harta dari perdagangan itu bukan artinya gini nih. Misal Mas Aldari beli bahan pokok, terus ngolah, lalu jual. Itu bukan harta perdagangan. Kenapa? Karena itu ada intervensi dari Mas Aldari dulu untuk menganyam, untuk meracik, untuk mengelola agar bisa dijual. Nah, tapi itu bukan tijarah, bukan dagang kayak gitu. Dagang itu artinya adalah kayak saya gini, gitu. Kayak saya misalnya. Saya beli buku itu langsung saya jual lagi. Nah, itu harta saya itu atau harta buku tadi itu atau harga buku tersebut itu jatuhnya adalah amwalu tijarah. Kenapa? Saya hanya menjual barang saja. Jadi kalau bahasa sekarang itu mungkin kayak kelontongan, kayak warung-warung kecil yang hanya menjual saja, mendistribusikan saja, itu kena amwalu tijarah dia dalam hal ini. Ini nanti ada pendetilan terkait hal ini, tapi ala kulli hal yang mau saya sampaikan di sini bahwasanya ketika kayak kalau yang saya tahu pekerjaannya Pak Boni sama pekerjaan Pak Mas Aldari ini nggak masuk ke dalam zakat karena di situ ada intervensi dari Pak Boni sama Mas Aldari untuk meraciknya dulu dan itu bukan termasuk dagang, itu termasuk dalam keadaan menjual tijaroh biasa apa ya menjual aja itu bukan tijaroh istilahnya, bukan businessman ataupun hal-hal yang lain. Nah itu ya, ini adalah terkait dengan harta-harta atau 4 harta yang dizakati. Oke, sampai sejauh ini. Sebelum kita kembali ke rikas sama ke makdain. Ada pertanyaan? Cukup? Oke, lanjut dulu yuk. Wawajibuha, terus berapa apa namanya takaran dari perdagangan ini? Rubu' usyrin, 2/5 dari harta perdagangan, dari harga barang dagangan. Urudu tijarah, urutnya itu barang, tijarah berarti dagangan. Jadi 2,5% dari harta perdagangan. Harta pokoknya itu loh, rasul malnya itu. Oke. Yang berikutnya rikaz. Rikaz ini ada harta karun. Hartanya si korun. Nah, ketika misalnya Mas Mbak Wulan misalnya lagi pengen nanam cabai dengan jumlah yang besar, tiba-tiba pas lagi nguruk kok keras, kayak ada batu, tiba-tiba kelihatan ada emasnya. Wah, ini harta nih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itu namanya harta rikaz, harta yang terpendam. Nah, dalam hal ini kalau ada harta rikaz berarti penemuannya tersebut si harta terpendam itu adalah humus 1/5. Dan dalam hal ini kalau rikas ini nggak harus haul. Pokoknya ketika dapat harta langsung ada zakatnya kala itu juga. Semisal kayak waktu itu saya pernah dengar itu ada di Kalimantan itu ada seorang kiai buka pondok pesantren, tiba-tiba dia nggak sadar, dia didatengin sama orang-orang yang
yang sudah mengecek dari satelit itu bahwasanya di dalam apa namanya di dalam tanahnya pondok tersebut itu ada harta atau ada emasnya. Nah, dalam hal itu ya berarti itu hitungannya bisa dibilangin rikas. Tapi rikas nggak sesimpel itu. Rikas itu ada koidnya, ada batasan-batasannya. Dalam hal ini ada wa an yakuna min dafni jahiliyah atau min qablu bi sati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang termasuk harta rikas itu kalau hartanya di zaman jahiliyah terus baru ke bongkar sekarang. Itu namanya rikas. Tapi kalau misalkan kayak sekarang kayak yang tadi kasus tadi itu ya bukan rikas jatuhnya. Itu udah kepemilikan milik dia. Nah, di rikas itu kayak harta temuan, harta korun lah kalau bahasanya tadi. Makanya dinamakan harta karun tuh hartanya korun. Zaman Majapahit misalnya atau zaman Sriwijaya yang di situ belum datang Rasul. Nah, itu disebut sebagai namanya harta karun. Taib, yang terakhir adalah makdain. Makdain di sini adalah ya tadi sama kayak apa? Sama kayak nakdain dalam halnya tapi lebih ke arah spesifiknya yaitu emas dan perak juga. Sama. Sama juga emas dan perak. Kalau misalkan Mas Aldari punya yakut. Yakut itu apa namanya? Barang mewah, batu giok, tapi batu gioknya mahal. Meskipun batunya itu apa namanya harganya mahal daripada emas dan perak, maka batu tersebut itu tidak termasuk harta yang dizakati atau barang yang dizakati. Kenapa? Karena dia bukan emas dan perak. Meskipun harganya melebihi emas dan perak, tapi dia nggak masuk zakat. Maka kalau saran saya, kalau misalkan mau apa untuk makdain ini, kalau bisa jangan emas dan perak lah. Itu satu. Yang kedua, kalau misalkan Mas Aldari dan Mbak-mbak di sini, teman-teman di sini yang statusnya notabene pebisnis gitu ya, kalau bisa bisnisnya itu jangan yang berkaitan dengan bisnis uang, kayak valuta asing, nah itu jangan, lebih baik dihindari. Kenapa? Meskipun terlihat megah gitu ya, tapi dampak ataupun bisa saya katakan itu ribanya itu jatuh ke dalam ribanya itu sangat memungkinkan kita. Makanya harus hati-hati kalau bisnis falas, valuta asing. Meskipun terlihat megah, mewah, uangnya itu mudah untuk didapatkan, tapi kemungkinan kita untuk jatuh dalam riba itu sangat kecil sekali. Ataupun sangat besar sekali untuk jatuh ke dalam riba. Maka bisnis itu, kalau bahasa ibu saya itu, bisnis itu yang real saja, yang kelihatan di mata, yang mudah dijalankan. Nah, jangan yang majhul, yang nggak nampak ininya progresnya, yang kira-kira bisa menelantar, bisa menjatuhkan kita dalam kerusakan, itu kalau bisa dihindari. Apa namanya bisnis kayak gitu. Itu sih mungkin dua saran saya aja. Kalau saran mau bisnis tentang apa namanya tadi harta karun, kalau bisa jangan emas dan perak. Yang kedua, kalau mau bisnis uang, kalau bisa dihindari, jangan bisnis uang, cari bisnis yang lain. Masih banyak apa barang-barang atau hal-hal di luar sana itu yang bisa kita bisniskan. Jadi hindarilah dari bisnis uang, karena bisnis uang itu sangat rentan sekali untuk kita jatuh ke dalam riba. Mungkin terakhir sebagai apa namanya sebagai penutup zakat fitr ya yang sudah kita tahu zakat fitrah yang mana zakat fitrah itu wajib untuk kita keluarkan setiap tahunnya dan yang pasti ada syarat dan ketentuan dari zakat fitrah diantaranya Islam, yang kedua itu dia tahu kalau apa namanya guru busyamsinya Ramadan, terus dia itu juga masih hidup dalam keadaan itu, lalu ataupun ada orang yang baru lahir setelah apa namanya setelah malam Ramadan itu mesti untuk dizakati juga, maka dia harus mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% dari hartanya. Atau kalau misalkan kita bulatkan 3 kilogram beras untuk setiap kepala. Nah, itu aja mungkin dari saya. Ada tambahan lagi atau ada pertanyaan silahkan. Dan dari sini selesailah kitab Safinatun Najah.
Dan kitab selanjutnya itu sebenarnya ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Jawi, Kitabus Shaum dan Kitabul Hajj itu ditambahin oleh penulis-penulis yang lain. Tapi musonif kitab Safinatun Najah itu hanya menulis sampai kitab zakat saja atau sampai kitab zakat saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, tafadhol kalau ada diskusi dan ada pertanyaan terkait dengan zakat. Nih, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, alhamdulillah kita cukupkan pengajian kita hari ini sampai di sini. Dan nanti boleh teman-teman keluar dari grup, silahkan. Karena akad saya mengajar di grup tersebut hanya sampai sini saja, sampai menyelesaikan kitab Safinatun Najah saja. Dan berarti kontrak saya sudah tuntas. Alhamdulillah, semoga kita bisa ketemu lagi di majelis fikih yang lain. Tentu ini majelis fikih ini saya jauh dari kata sempurna ya. Karena kalau saya boleh jujur ini pertama kalinya saya mensyarah kitab fikih. Jadi saya terlalu banyak berkecimpung dalam dunia lughah sampai saya belum punya kemampuan yang mumpuni dan saya merasa masih belum mampu untuk menjadi guru fikih yang baik. Maka maafkanlah segala kekurangan saya dan segala taksir saya. Taksir itu artinya tuh saya itu mampu, tapi saya tidak melaksanakannya dengan sempurna. Nah, jadi maafkanlah taksir saya dan maafkanlah segala pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab karena sejatinya saya juga masih mencari, masih bertanya dan masih belum mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang lalu-lalu. Terus yang ketiga, doakan saya dan kita berdoa juga untuk teman-teman semua, semoga diberikan Allah kesehatan, semoga diberikan Allah keberkahan, semoga diberikan Allah kemudahan dalam hal perihal hidup, dalam perihal urusan hidup, dan dalam perihal-perihal lainnya. Menggapai cita-cita, menggapai hal-hal yang diinginkan. Ala kulli hal, semoga Allah mudahkan segala hal yang diinginkan. Dan semoga di majelis terakhir ini Allah limpahkan keberkahan untuk kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang masih terus berusaha untuk menjadi hambanya yang terbaik. Masih terus berusaha untuk memantaskan diri agar bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena di bumi ini yang hanya kita harapkan hanyalah ridhonya saja. Karena ridho manusia itu tidak akan pernah bisa dapati, kita tidak akan pernah kita bisa dapati. Oleh karena itu kejarlah ridho Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya atau salah satu jalan terbaik untuk mencapai ridhonya Allah adalah dengan terus belajar. Yang berikutnya lagi yang mau saya sampaikan, lagi-lagi saya mohon maaf kalau banyak kekurangan saya dalam menyampaikan, dalam tutur kata saya, dalam segala bentuk tingkah laku saya. Kali-kali ada yang menyinggung, ada yang sakit hati dan lain-lainnya ya. Saya mohon dimaafkan. Terus yang berikutnya lagi, kalau bisa setelah ini ngaji kitab yang lain lagi lah, sama guru yang lain lagi, sama ngaji kitab mungkin kitab Safinatus Shalah misalnya, atau kitab Muqaddimah Ad-Dromiyah, atau kitab misalnya Fathul Qorib, kitab-kitab yang lebih tinggi lagi daripada kitab Safinatun Najah. Dan semoga bekal yang saya berikan ini cukup untuk mengarungi kehidupan sehari-hari dan cukup untuk mengarungi dunia yang penuh dengan kompleksitas yang tinggi ini. Semoga kita masih termasuk orang-orang yang Allah berikan kemudahan serta Allah berikan keberkahan dalam hidup ini. Mungkin kita tutup dengan berdoa saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba ikhwanina wa akhwatina
وذنوب والدي وذنوب إخواننا وأخواتنا وذنوب أولادنا وآبائنا وأمهاتنا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا دولة خلافة راشدة على منهج نبيك التي تعز الإسلام وتذل الكفر والطغيان وأهله اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم خذهم يا رب اللهم أطعم جوعانهم واقسوهم لباسهم يا ربنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kurang lebihnya mohon maaf dan falas yang manapun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.